Selamat pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, OMK, dan adik-adik sekalian. Pagi ini, marilah kita mengikuti renungan dari Pak Kris Nugroho, Seksi Katekese, Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Matius, bab 13, ayat 47 sampai 53. Kerajaan surga adalah harta baru hidup kita. Hari ini kita merenungkan lagi perumpamaan kerajaan surga yang diibaratkan Yesus seperti sebuah pukat ikan. Perumpamaan pukat yang menggambarkan kerajaan surga ini hanya terdapat dalam Injil Matius. Cerita tentang pukat sangat populer di kalangan orang-orang Galilea yang hidup di sekitar Danau Galilea yang bekerja sebagai nelayan. Maka Yesus memakai cerita ini sebagai bahan perumpamaan agar mudah ditangkap para pendengarnya. Cerita ini menggambarkan hidup para nelayan di Danau Galilea sehari-hari. Pukat mereka tenggelamkan ke laut hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Lalu mereka menarik pukat yang sudah penuh dengan ikan ke pantai. Ikan-ikan yang bagus mereka kumpulkan tersendiri, dipisahkan dari ikan-ikan yang tidak bagus. Ikan-ikan yang jelek mereka buang karena tidak berguna. Pada hari itu, mereka puas dengan pekerjaan mereka setelah seharian lelah mencari ikan. Ceritanya tentu menyedihkan apabila para nelayan itu kembali ke pantai setelah melaut seharian tanpa mendapatkan ikan seekor pun. Yesus menghendaki orang-orang yang mendengarkan ajarannya agar mereka menerapkan perumpamaan itu dalam hidup mereka. Pada akhir zaman, para malaikat akan mengumpulkan orang-orang benar, memisahkannya dari orang-orang jahat. Mereka yang jahat akan dibuang ke tungku api yang tak terpadamkan, di mana ada tangis dan kertak gigi, yaitu penyesalan yang tak berkesudahan. Tungku adalah tempat bagi orang-orang yang selama hidupnya memisahkan dan menjauhkan diri dari Allah. Mereka telah tidak peduli pada Allah sepanjang hidup mereka, karena hanya memikirkan kesenangan mereka sendiri. Konon, di Yerusalem pada waktu itu, tempat pembuangan akhir sampah terletak di sebuah lembah yang disebut Gehenna. Sampah dari penduduk kota dibakar setiap hari di tempat pembuangan sampah itu. Dengan itu, Yesus bermaksud menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak benar di hadapan Allah selama hidup mereka akan dibuang di neraka, di mana ada api tak terpadamkan, layaknya seperti sampah. Menutup pengajarannya tentang kerajaan surga, Yesus bertanya kepada para pendengarnya, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Khusus kepada ahli Taurat, Yesus meminta mereka untuk menggantikan nilai-nilai yang ada pada kitab suci Perjanjian Lama
dengan ajaran Yesus yang menggenapi ajaran-ajaran lama. Yesus juga mengharapkan kita untuk mengerti maksud perumpamaan pukat itu. Untuk itu, hendaklah kita mau meninggalkan nilai-nilai dan cara lama hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan menggantikannya dengan ajaran Yesus, utamanya kasih. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.